Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta kitab lama. Di sini saya ada sebuah buku ya berbahasa Indonesia. Masih tulisan aksara Latin lama ya. Yang berjudul mempersoalkan masalah sifat 20 antara Syekh Mahmud Hayat kontra Mahmud Nasution yang disusun oleh Abdul Wahid Rata. Nah, di sini penerbitnya adalah penerbit Penyiar ya. Di Medan ini. Perlu diketahui bahwa buku ini membahas tentang perdebatan ya masalah kedudukan sifat 20 atau kajian di dalam ilmu tauhid sifat 20 di mana perdebatan ini antara Syekh Mahmud Hayat dengan seorang pemuda asal orang Mandailing lah ya, yang tinggal di Medan, yang bernama Mahmud Nasution. Memang persoalan sifat 20 ini ya persoalan lama ya, persoalan antara istilahnya ulama kaum tua dengan kaum muda, di mana kaum tua atau kaum tradisionalis ini yang mempertahankan sifat 20 ya, kajian sifat 20, dan yang mempertentangkannya sebagiannya ya, bukan semua, itu adalah kaum muda ya. Nah, di sini pembahasannya cukup panjang ya. Kalau dikata penjelasnya di sini bahwa perdebatan ini terjadi di Masjid Arab di Medan ya, Masjid Arab di Medan. Kalau sekarang itu masih di situ juga ya, itu di dekat Masjid Lama ya, di dekat Masjid Lama atau di daerah apa namanya ini ya, di dekat Masjid Lama lah ya, dimana di Masjid Arab ini seorang ulama yang tadi disebutkan bernama Tuan Syekh Mahmud Hayat ya, ada menerangkan soal yang bersangkutan dengan hukum mempelajari sifat 20. Jadi ada beberapa sesi atau beberapa malam di mana Syekh Mahmud Hayat ini mempertentangkan masalah sifat 20 itu. Jadi terjadilah perdebatan itu ya. Nah, hasil dari perdebatan itu inilah bukunya ya, masalah sifat 20. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian pertamanya itu mempersoalkan hukum mempelajari sifat 20 ya. Ini cukup panjang ini. Ya, di sini ada haram mempelajari sifat 20, tapi wajib kata yang lain pula, kembali acara baru menggemparkan ya. Nah, ini dia ya. Nah, di sini juga ada pendapat seorang ulama ya, yang dari Minangkabau ya, tinggal di Medan, yaitu Kiai Haji Abdul Majid Abdullah ya. Oke.
inilah perdebatan-perdebatannya ini ya. Ini kalau dibaca satu persatu, halaman per halaman, cukup menarik ya, cukup menarik. Menariknya di sini di akhir bagian ini ada keputusan bagian ketiga ya. Di bagian ketiga ini, nah ini dia jelas ya, putusan Badan Perikatan Ulama. Jadi ada Badan Perikatan Ulama atau Perserikatan Ulama, perkumpulan ulama, yang mana perkumpulan ini terdiri dari ulama-ulama yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Timur saat itu, yang notabene-nya ya adalah ulama Al-Wasliyah ya. Di situ nanti ada Syekh Arsyad Thalib Lubis ya, dan lain sebagainya. Di sini ya, Badan Perikatan Ulama ini bermaksud ingin tabayun ya, ingin mendapatkan penjelasan langsung apakah benar ya Syekh atau Tuan Syekh Mahmud Khayyat itu berpendapat seperti itu, atau berpendapat bahwa mempelajari sifat 20 itu dilarang ya. Di sini ya, Badan Perikatan Ulama-ulama dan guru-guru tersebut telah mengadakan musyawarat pula pada hari Minggu bertepatan dengan 25 Juni 1939 di Gedung Maktab Islamiyah atau Islamijah Medan ya. Musyawarat ini adalah musyawarat ulama-ulama seluruh Sumatera Timur, yaitu Deli, Serdang, Langkat dan lain sebagainya. Dan dalam musyawarat ini hadir hampir 200 orang dari berbagai tempat. Musyawarat ini mulanya dibuka oleh Tuan Syekh Muhammad Yunus. Ini yang memberi nama Al-Wasliyah ya, yang kemudian menyerahkan pimpinan kepada Tuan Abdurrahman Shihab untuk meneruskan musyawarah tersebut. Abdurrahman Shihab adalah Ketua Umum Al-Wasliyah. Ini banyak ya disebutkan di sini. Ada dari berbagai daerah ya. Rapat dimulai pukul 9.30. Bertempat di Maktab Islamijah Medan telah dilangsungkan permusyawaratan dari Perserikatan Ulama Sumatera Timur yang dihadiri oleh kira-kira 175 ulama ya. Ya, ada dari Pematang Siantar, Serbelawan, Sinaksak, Tebing Tinggi, Bandar Khalifah, Perbaungan, Bandar Tinggi, Lubuk Pakam, Bangun Purba, Kaban Jahe, Arhan Mia, Binjai, Sunggal, Belawan, Labuan dan lain sebagainya. Kemudian pimpinan rapat diserahkan kepada Tuan Abdurrahman Shihab dan sebagai penulis Tuan Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Di sini ada keputusan-keputusannya, menarik untuk dibaca ya. Di sini ada surat pernyataan dari Badan Komisi Kehadapan Yang Mulia Tuan Syekh Muhammad Khayyat di Medan. Jadi Syekh Muhammad Khayyat ini adalah ulama ya yang terkenal ya, yang senior dari Badan Ulama tadi, Badan Perikatan Ulama, yang lebih senior kalau dari usianya, yang sebelumnya itu pernah murid-murid Syekh Mahmud Khayyat yang ada di Sungai Ular sana ya, di Bedagi sana ya, itu mengeluarkan pendapat-pendapat masalah barulah di dalam agama Islam,
yang itu sampai ke kerajaan Delhi ya di Medan ya. Kemudian oleh Raja Delhi saat itu dibuatlah musyawarah untuk minta pernyataan dan lain sebagainya, apakah benar pendapat mereka tentang masalah-masalah tersebut, yang mana oleh Raja Delhi itu diserahkan kepada Imam Paduka Tuan Kerajaan Delhi yang saat itu dipegang oleh Tuan Syekh Hasan Maksum. Dan oleh Syekh Hasan Maksum hasil tersebut kemudian dibuat buku yang berjudul Tanqihuz Dzunun an Masailil Maimun. Itu juga bukunya cukup bagus ya. Oke, mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.